Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisatun Nafila. NIM 203221115. Dari kelas pembelajaran PKN AMI SDB. Di sini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah norma sama dengan peraturan? Jawabannya tidak sama. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya, peraturan lalu lintas. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksinya bisa berupa teguran, hukuman kurungan atau denda. Sanksi yang berupa denda atau hukuman kurungan diputuskan setelah diproses di pengadilan. Pengadilan adalah tempat untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua. Anak yang menghormati orang tua berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakatnya. Nah, itulah bedanya antara norma dan peraturan. Jadi norma itu berbeda dengan peraturan. Apa saja bentuk-bentuk norma? Norma-norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Ia akan terus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, ia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, ataupun oleh anggota masyarakat lainnya. 4. Norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali, biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh norma hukum seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan, maka dia akan dihukum penjara yang lamanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Norma-norma yang disebutkan di atas harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.